Tema kita hari ini judulnya manusia menjadi anjing, anjing menjadi manusia. Apa ini ya? Saudara pasti bingung sekali ya, ini tema apa lagi ya? Ya, jadi saudara, khotbah hari ini masih ada hubungan dengan ucapan bahagia yang pertama, kalau saudara masih ingat, tentang berbahagia mereka yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka akan punya kerajaan surga. Jadi kalau saudara dengarkan khotbah hari ini dan kemudian saudara gabungkan lagi sama khotbah yang ucapan bahagia yang pertama, ini akan memperluas wawasan saudara tentunya. Jadi saudara, tema hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saudara bisa baca sendiri nanti di rumah, ya. Saudara yang di YouTube juga bisa baca lagi. Jadi saya akan langsung menjelaskan saja supaya menghemat waktu. Jadi saudara, mari kita selidiki saudara. Dari Lukas 16 ini kita akan menemukan dua perbandingan hidup dari seseorang. Kita bisa lihat dari kisah ini ada dua hidup yang bisa kita perhatikan. Itu adalah, pertama adalah hidup orang kaya dan dibandingkan dengan hidup seorang pengemis yang bernama siapa? Lazarus. Dan dalam hidup ini saudara juga akan menemukan dua jenis orang ini, dua jenis kelompok manusia. Yang pertama adalah mereka yang menjalani hidup seperti manusia, dan yang berikutnya ada orang yang bisa menjalani hidup seperti anjing. Ini agak kasar ya, tapi demikian Alkitab menyebutnya. Oke, jadi saudara, kalau saudara hari ini bertemu dengan seseorang yang kaya raya, ya, terkenal, punya pengaruh di mana-mana, ya, punya networking yang luar biasa, ya, namanya ada di media sosial, ya, dia orang yang sangat hebat, berpengaruh, kaya, ya, pakaiannya bagus, barang-barang dia pakai bagus, ya, barang-barang branded, dan kemudian mobilnya bagus, rumahnya bagus. Maka saya akan sebut orang yang pertama ini lebih mendekati sebagai apa? Manusia. Tetapi kalau saya ketemu orang kedua, bau, dekil, ya, kerjaan cuma mengemis, ya, dan kelihatannya hina, ya, saudara akan sebut dia menjalani hidup seperti anjing yang hina. Betul? Oke. Jadi saudara, kalau begitu kita lihat dari perumpamaan yang Yesus berikan, kita akan lihat sebenarnya yang mana yang anjing dan yang mana yang manusia. Kalau saudara lihat perumpamaan yang Yesus berikan, Lazarus memang nampak seperti anjing. Dan memang hanya anjing yang datang mendekati Lazarus untuk menjilati boroknya. Jadi Lazarus memang nampak seperti anjing hidupnya, hina. Akan tetapi saudara, kita sudah tahu kisah ini bahwa Lazarus pada akhirnya, Lazarus yang hidupnya seperti anjing ini pada akhirnya hidupnya berakhir di mana? Di Firdaus, di surga. Dan orang kaya nampaknya manusia yang sangat terhormat, berakhirnya di mana? Di Hades, di neraka. Jadi saudara, meski dia sangat dihormati oleh orang-orang di bumi, tetapi Tuhan sendiri enggan menyebut namanya. Karena di kisah itu namanya tidak disebutkan. Hanya Lazarus pengemis yang hina yang disebut namanya. Jadi bagi Tuhan, meskipun dia kaya, berpengaruh, hebat, terkenal, bagi Tuhan tidak penting orang ini, sehingga Tuhan tidak merasa perlu sebut namanya. Jadi sekarang dari cara berakhirnya, saya mau tanya saudara, akhirnya sekarang yang mana yang jadi anjing? Orang kaya. Yang mana yang jadi manusia? Lazarus. Jadi sekarang ada terjadi sesuatu yang berbalik. Yang tadinya seperti anjing telah menjadi manusia, dan sekarang yang tadinya adalah seperti manusia yang bermartabat ternyata berakhir hidup seperti anjing yang hina. Saya mau tanya saudara, menurut saudara, siapa orang kaya ini sebenarnya? Siapa orang kaya yang pergi ke neraka ini? Apakah dia orang yang tidak percaya Allah? Tidak percaya Tuhan menurut saudara? Berapa banyak yang setuju dia bukan orang percaya, katakan? Oke, berapa yang setuju dia orang percaya? Yang katakan apa? Nggak ada netral ya. Jadi saudara, kita akan lihat siapa orang kaya ini yang pergi ke neraka. Saudara, jawabannya, kenyataannya orang kaya ini adalah orang yang percaya kepada Allah. Tadi siapa yang bilang orang percaya kepada Allah?
Ya. Kenyataan dia adalah orang yang percaya kepada Allah. Masalahnya, percaya yang seperti apa dulu nih? Karena ternyata percaya nggak bisa hanya sekedar percaya. Karena ternyata orang kaya pun percaya, tapi akhirnya berakhirnya di neraka. Kalau percayanya tidak dengan percaya yang baik kepada Tuhan, ya tidak bisa punya ketaatan yang baik kepada firman Tuhan, pada akhirnya juga akan seperti orang kaya ini, akan berakhir di Hades atau di neraka. Jadi siapa orang kaya ini? Siapa orang kaya ini? Saudara, jawabannya orang kaya ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Orang Yahudi percaya Allah nggak? Percaya Allah, betul? Orang Yahudi percaya Allah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa orang kaya ini adalah orang Yahudi? Orang yang percaya kepada Allah. Dari mana kita bisa tahu? Dari ayat pembacaan kita. Karena dia memanggil Abraham dengan sebutan Bapak Abraham. Bapak Abraham. Jadi saudara, itu artinya orang kaya, dia mau katakan bahwa aku ini keturunan Abraham. Abraham adalah bapak aku. Maka saudara sudah pasti orang kaya ini adalah orang yang tahu firman Tuhan. Orang yang tahu hukumnya Musa. Orang yang tahu kitab-kitab para nabi-nabi. Ia juga memelihara tradisi Yahudi dengan baik. Kalau begitu saudara, ini jadi sebuah pertanyaan. Bagaimana seorang kaya, orang Yahudi ini, yang adalah keturunan Abraham, kemudian bisa berakhir di Hades, di neraka. Dan berikutnya, kalau gitu kita akan selidiki juga, kalau begitu siapa Lazarus pengemis ini? Apakah dia orang Yahudi juga? Atau dia orang kafir? Oke. Yang setuju Lazarus orang Yahudi angkat tangan. Yang berkata Lazarus ini adalah orang Yahudi angkat tangan. Oke, yang setuju Lazarus orang kafir angkat tangan. Yang lain apa sih? Nggak ada pilihan, diam aja semua. Oke, jadi saudara kita akan lihat. Jika kita lihat dia Lazarus berakhir hidupnya di Firdaus, di pangkuan Abraham, Bapak Abraham, nampaknya kita bisa bilang bahwa dia orang Yahudi. Karena dia berakhirnya di surga. Di Firdaus, di pangkuan Abraham. Akan tetapi apakah hanya orang Yahudi yang akan berakhir hidupnya di surga, di Firdaus, di pangkuan Bapak Abraham? Kalau kita lihat dari catatan Lukas 16, tidak diketahui bahwa Lazarus ini apakah dia orang Yahudi atau dia orang kafir. Tetapi saudara, kabar baiknya, untungnya, saya sudah sering bilang bahwa Alkitab itu, dia ada pasangannya, dia ada temannya. Saya sering dengar saya ngomong itu, bahwa Alkitab itu seperti puzzle, yang semakin saya sering kumpulkan, sering dengar firman, itu seperti saudara akan ketemu bentuk puzzle-nya, sehingga membentuk sebuah wajah yang namanya adalah wajah Tuhan Yesus sendiri sebenarnya. Semakin saya belajar Alkitab, saya akan semakin melihat Tuhan lebih presisi dan akurat. Nah jadi Alkitab itu ternyata dia berpasangan, dia ada hubungannya antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dia seperti sebuah jalinan yang terkoneksi satu sama lain. Sehingga kita akhirnya kalau kita bisa menemukan ayat penghubungnya, kita bisa menemukan sebuah pola dan membuat kesimpulan tentang pencarian kita. Jadi saudara, asal kita ketemu ayat pendukungnya, ayat yang menjadi temannya, baru kita akan menemukan polanya atau kesimpulan. Jadi meski Lukas 16 tidak kasih tahu kita Lazarus ini orang Yahudi atau orang kafir, kita bisa menemukan jawabannya di mana? Di bagian ayat Alkitab yang lain, di mana? Di Matius 15 dan di Markus 7 ada jawabannya di sana. Oke? Itu tentang apa? Tentang seorang perempuan Sirofenisia. Dia adalah orang kafir, orang Kanaan. Oke? Jadi perempuan ini datang kepada Yesus untuk memohon bantuan karena anaknya kerasukan setan. Dan Yesus, kalau saya baca bagian ini, saudara akan menemukan bahwa Yesus waktu meresponi perempuan ini, Yesus meresponi dengan sangat berdarah dingin. Bahkan Yesus nggak mau lihat perempuan ini. Kenapa? Karena dia orang kafir. Perempuan ini datang sama Yesus, dia bilang, Tuhan kasihanilah aku, anakku kerasukan setan. Tapi Yesus mengabaikan dia, bahkan tidak mau lihat dia. Dan perempuan itu kemudian bersujud di bawah kaki Yesus dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi apa jawab Yesus?
Dia bilang tidak. Ya, sangat berdarah dingin ya Yesusnya. Yesus bilang, aku dikirim hanya untuk dombaku Israel. Mengapa aku harus kasih makanan untuk anakku kepada anjing? Maka pernyataan Yesus ini sedang menyamakan perempuan ini nilainya hanya seperti apa? Anjing. Jadi kalau saudara itu saudara digituin sama orang, saudara pulang dari tempat ini, di jalan ada panggil saudara, hei anjing! Gila saudara? Tersenyum lebar gitu? Marah gak? Ngamuk, saudara timpuk orang itu kan? Kalau saudara dianjing-anjingin. Jadi Yesus katakan, aku tidak punya apa-apa yang bisa aku beri buat orang kafir yang seperti anjing. Karena bagi orang Yahudi, orang kafir itu ada nilai seperti anjing. Matius 15, 26, 27 kita baca. Namun Yesus menjawab dan berkata, tidak baik mengambil roti milik anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Anjing-anjing. Semoga saya bisa khotbahin bagian ini nanti suatu saat. Sambungan dari khotbah yang hari ini. Ada sesuatu yang bagus lagi. Tetapi apa jawab perempuan ini? Kita lihat, benar Tuhan, tetapi anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi perempuan ini mau katakan, meski aku disamakan seperti anjing, meski di mata Tuhan aku hanya seperti seekor anjing, tetapi aku sangat bersyukur kalau Tuhan memberikan remah-remah ini bagi aku. Hanya berikan saja remah-remah yang jatuh di meja makan Tuhanku. Jadi sekarang saya mau tanya, perhatikan baik-baik. Jadi perempuan ini saya mau tanya, posisi dia ketika di meja makan, perempuan ini ada di meja makan atau di bawah meja makan? Oke, jangan lupa itu. Perempuan ini ada di bawah meja makan. Jadi roti untuk orang kafir, apakah roti yang utuh bentuknya? Atau remah-remah yang jatuh di bawah meja makan? Ya, jangan lupa itu. Masih ada hubungan nanti di ujung. Oke, selalu ingat baik-baik ya. Jadi orang kafir tempatnya ada di meja makan atau di bawah meja makan? Di bawah meja makan. Oke. Dan makanan bagi mereka adalah remah-remah yang jatuh. Dan sekarang saya mau tanya. Kembali ke Lazarus. Di mana posisi Lazarus? Ada di meja makan? Ada di bawah meja makan? Ada di bawah meja makan. Jadi artinya saudara, kalau kita lihat di Lukas 16:21, dikatakan ini Lazarus dan ingin menghilangkan laparnya dengan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya. Jadi Lazarus dia ada di bawah meja makan dan yang menjadi makanan dia adalah remah-remah yang telah jatuh dari meja makan. Jadi Lazarus hidupnya ada di bawah meja makan dan hidupnya hanya dekat kepada anjing-anjing yang datang menjelati boroknya. Maka melihat fakta ini, meskipun Lukas 16 tidak kasih tahu kita bahwa Lazarus ini orang kafir atau orang Yahudi, kita bisa tahu, bisa simpulkan bahwa Lazarus adalah orang kafir. Jadi Lazarus derajatnya sekarang disamakan seperti anjing. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus memasukkan anjing di dalam perumpamaannya? Apakah ini hanya bumbu daripada bumbu cerita dari perumpamaan yang Yesus mau sampaikan? Apakah ini tidak ada sesuatu arti? Dan kalau kita lihat anjing-anjing ini terus mendatangi Lazarus untuk menjilati boroknya. Jadi mungkin selama ini waktu kita baca kisah ini, perumpamaan ini, kita hanya berpikir, ini mungkin hanya bumbu-bumbu cerita. Oke? Ini tidak mungkin ada artinya. Begitu gak? Jadi Tuhan masukin kata anjing supaya lebih tragis lihat hidupnya Lazarus, makanya dibikin cerita anjing. Tetapi saudara, tidak ada satupun yang di Alkitab tidak ada arti. Kalau begitu kita akan belajar apa arti anjing di sini. Apa arti anjing? Anjing-anjing seperti apa yang menyiksa Lazarus ini? Lazarus adalah orang yang sangat menderita dengan kanker kulitnya sehingga banyak borok di seluruh tubuhnya. Dan dia semakin menderita karena anjing-anjing datang menjilati boroknya ini. Ya dong?
Kalau saudara banyak borok terus kemudian anjing jilatin saudara, itu kan bukannya makin enak, makin menderita. Dan firman Yesus adalah firman yang sangat kental dan sangat dalam. Itu sebabnya kita harus bisa menyingkapkannya, baru kita bisa mengerti arti dalamnya, arti rohanianya dari anjing ini. Faktanya Alkitab Perjanjian Lama adalah bayangan dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sekali lagi, apa yang ditulis di Alkitab Perjanjian Lama adalah sebuah bayangan tentang peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Contohnya sekarang kita lihat, kita akan belajar. Sebelum kita belajar anjing, kita akan belajar domba. Oke? Sekarang kita lihat domba. Domba di Alkitab Perjanjian Lama di Keluaran 29:15 dikatakan Harun dan anaknya harus meletakkan tangannya ke atas domba jantan, dan itu adalah bayangan bahwa dosa umat Israel telah dipindahkan ke atas domba jantan ini. Dan kemudian domba ini akan dibunuh dan dikorbankan. Dan itu ada tanda bahwa dosa umat manusia sejak domba yang tidak bersalah ini dibunuh, karena upah dosa harus ada kematian, maka artinya dosa umat Israel telah dipindahkan kepada domba yang tidak bersalah ini. Dan itu adalah konsekuensi daripada dosa, harus ada kematian. Dan domba di Alkitab Perjanjian Lama ini adalah bayangan dari siapa? Di Alkitab Perjanjian Baru itu adalah bayangan dari Yesus Kristus sendiri, yang akan datang untuk menjadi domba yang mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa umat manusia. Contoh yang kedua kita bisa lihat di Alkitab Perjanjian Lama tentang lembu. Kalau saya lihat di Ulangan 25:4 dikatakan jangan menutup mulut lembu yang sedang mengirik. Jadi dikatakan lembu yang sedang mengirik gandum, lembu ini tidak boleh diberangus mulutnya, supaya ketika dia sambil bekerja menginjak-injak gandum, ya, dia bisa makan dari gandum yang dia injak-injak itu. Dan bangsa Israel di hari itu, mereka menuruti perintah ini begitu saja, tanpa berusaha memahami arti dalamnya. Ini ada artinya sebenarnya. Kenapa Tuhan perintahkan seperti ini? Dan di kemudian hari, Alkitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus coba menyingkapkan artinya. Di mana? Di 1 Korintus 9 ayat 9-11 dikatakan, sebab ada tertulis dalam hukum Taurat Musa, janganlah kamu memberangus lembu yang sedang mengirik gandum. Betul? Sama? Rasul Paulus katakan ini, apakah lembu yang sedang Allah perhatikan? Emang Tuhan lagi bawa bahas lembu? Apakah ini tidak ada arti yang lain? Arti rohaninya kenapa Tuhan perintahkan seperti itu? Perhatikan, Rasul Paulus jelasin apa artinya. Atau apakah ia mengatakannya demi kita? Ya, demi kitalah hal itu ditulis. Karena yang membajak, perhatikan, yang membajak harus membajak dalam pengharapan. Dan yang mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk mendapatkan bagiannya. Jadi apa maksudnya? Jadi bagi mereka yang sudah bekerja bagi pekerjaan penyebaran firman Tuhan yang murni, bagi mereka yang sudah bekerja keras bagi pekerjaan Tuhan, apakah Rasul Paulus bertanya, apakah kita memperlakukan orang-orang ini, orang-orang yang sudah menuntun kita untuk pergi ke surga, orang-orang yang memberikan berkat rohani begitu luar biasa, melebihi berkat jasmani, apakah kita memperlakukan mereka dengan baik? Dan Paulus sedang mengajukan keberatan tentang jemaat yang tidak memperlakukan mereka yang telah melakukan pekerjaan Tuhan. Dan mereka adalah orang yang bekerja dengan tulus dan telah berjasa dalam hidup kita dengan memberikan berkat rohani yang melebihi berkat jasmani. Tetapi apakah kita menghargai dan memperlakukan mereka dengan baik? Itu yang Paulus katakan. Maka di ayat 11 Paulus katakan, jika kami menabur benih rohani di antara kamu, apakah berlebihan kalau kami juga menuai hal-hal materi dari kamu? Jadi kita bisa simpulkan bahwa binatang yang sedang dibahas di sini, domba, lembu di sini bukanlah sekedar bicara binatang, tetapi itu sedang menggambarkan hidup seseorang, hidup manusia. Maka hidup seperti apa yang Yesus sedang mau jelaskan mengenai anjing di sini? Yesus memberitahukan firman ini ke murid-muridnya, Matius 7:6. Kita perhatikan. Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing-anjing. Jangan pula melempar mutiaramu ke hadapan siapa? Babi. Supaya mereka apa? Tidak menginjak-injak itu dengan kakinya dan berbalik mencabik-cabik kamu.
Kalau begitu, apakah ayat ini sedang bicara mengenai anjing dan babi? Hah? Ya? Ya apa tidak? Tidak, oke. Jadi artinya ada hidup manusia yang hidupnya seperti apa? Anjing seperti babi. Kasar ya? Kasar. Emang kita lihat temanya juga udah kasar ya. Jadi saudara, mutiara. Kalau gitu mutiara ini apa? Ini adalah firman Tuhan. Firman yang murni. Jadi Yesus mau katakan firman yang kamu terima dari aku, ini firman yang sangat berharga. Ini diumpamakan seperti mutiara yang sangat bernilai. Dan kalau begitu mutiara ini, jangan kasih ke sembarang orang. Jangan kasih ke orang yang tidak tepat. Berikan itu kepada orang yang bisa apa? Menghargainya. Jadi menurut saudara sekarang, saya mau tanya. Tadi saya bilang kan, mutiara itu, firman Tuhan itu harus dikasih kepada siapa? Orang yang bisa menilainya dan bisa menghargainya, betul? Oke, sekarang saya mau tanya saudara pertanyaan ini. Coba saudara lihat lukisan ini. Bagus atau jelek? Oke, nggak apa-apa. Semua bebas berpendapat. Kalau begitu, kalau saudara lihat lukisan ini, menurut saudara tidak bagus, jelek. Saudara mau hargai berapa? Silakan. Angkatan. Dikasih juga nggak mau. Oke. Nggak mau beli juga, nggak ada harganya. Berapa harganya? Mau harganya? Mau beli nggak? Nggak mau. Nggak ada yang mau beli. Silakan. Mau beli nggak? Mau beli berapa? Keterlaluan sekali kalian. Yang di belakang mau beli berapa? Nggak mau beli juga. Oke. Nggak mau beli. Kebangetan banget kalian. Nggak laku lukisannya. Oke. Jadi kalau saya lelang, hari ini saya nggak berhasil jual lukisan ini, betul nggak? Saya gagal. Karena di mata saudara lukisan ini tidak bernilai. Dikasih pun nggak mau tadi kan. Sama, saya rasa kalau pengemis dikasih lukisan ini, saudara aja nggak mau. Pengemis dikasih pilihan. Mau dikasih 1 juta atau lukisan ini? 1 juta buat makan atau lukisan ini? Pengemis akan bilang, saya butuh 1 juta aja. Dan kenapa orang tidak bisa menghargai ini? Karena itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang mengerti seni. Seperti firman Tuhan. Itu hanya bisa dihargai oleh orang yang bisa lihat firman. Saya mau tahu lukisan ini namanya Woman Tree. Dilukis oleh seorang seniman yang bernama Willem de Kooning. Berapa harga lukisan ini? Harga lukisan ini nilainya 137,5 juta US dollar. Atau senilai dengan 2,2 triliun rupiah. Saudara langsung terdiam. Lukisan sejelek ini. Ya kalau di rumah kita udah kita buang. Tapi ternyata punya nilai yang sangat fantastis. Bagi orang yang mengerti nilainya. Dan firman yang murni yang kita sampaikan di sini terlalu berharga. Dan itu hanya bisa dimengerti oleh mereka yang bisa melihatnya. Baru bisa melihat keindahan dari firman di tempat ini. Kalau tidak bisa lihat, orang akan bilang apaan sih kayak tadi? Apaan sih, ngomong apa sih? Apa sih? Gitu. Nggak ada seru-serunya, nggak ada kesaksian. Apa sih, ngomong apa sih, lama banget sih. Nggak bisa mengerti. Sama seperti waktu kita lihat lukisan ini. Malah mereka nyalain firman ini. Ngomong apa sih? Karena mereka nggak paham. Karena mereka anggap ini nggak bernilai. Yang bagus itu tuh khotbah tuh yang bikin kita semangat gitu loh. Kita sedih jadi semangat. Kita yang lagi bisnis tiba-tiba ada harapan mau dapetin kantau atau berkat yang lebih besar lagi dong. Kita sakit sembuh itu yang firman yang bagus gitu. Ini malah apa sih? Karena kita nggak bisa lihat firman. Kita nggak menghargai firman. Dan di akhir zaman karena mereka tidak mengerti firman Tuhan, mereka bunuh utusan Tuhan yang membawa firman yang murni. Sesuai dengan Wahyu 11 ayat 7. Maka sesuai dengan firman Yesus, kita akan lihat siapa anjing di sini, siapa babi di sini.
Itu adalah mereka yang tidak bisa memahami dan mengerti hal-hal yang kudus. Sesuai catatan Alkitab yang kita baca. Hal-hal yang rohani itu adalah firman Tuhan. Maka poin yang pertama, perhatikan baik-baik. Siapa itu anjing? Adalah mereka yang hidup jauh dari firman Tuhan. Katakan hidup jauh dari firman Tuhan. Dan tidak terhubung dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Jadi mereka ada orang yang jauh sekali daripada firman Tuhan. Hidupnya tidak terkoneksi sama firman Tuhan. Jadi anjing saudara mau kasih hal-hal yang kudus, hal-hal yang rohani, firman yang murni seperti ini, mereka tidak akan bisa mengerti dan menghargainya. Seperti tadi saudara tidak bisa melihat, ternyata di depan saudara ada lukisan yang bisa nutup seluruh hutang saudara. Cicilan KPR saudara. Bahkan berkelimpahan saudara. 2,2 triliun. Jadi mereka yang hidup seperti anjing, mereka tidak akan bisa menghargai hal-hal rohani. Tidak akan mengerti firman Tuhan. Mereka buta firman, tidak peduli dengan Alkitab, tidak sungguh-sungguh untuk mau mempelajarinya. Hanya mau dengan firman yang berkat-berkat, mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan. Khotbah yang isinya hanya kesaksian diri pendetanya. Ya, setengah jam ngomongin diri sendiri. Bukan bicara kesaksian firman, tapi kesaksian diri sendiri. Bukan lagi firman yang mengupas isi Alkitab, tapi hanya bersifat motivasi-motivasi. Bukan lagi firman yang membahas hubungan Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Dan memahami dengan akurat secara presisi maksud daripada firman Tuhan. Mereka ini bukan orang yang mencintai firman sungguh-sungguh. Mereka ini disebut seperti apa? Anjing dan babi. Jadi apa Yesus mau katakan kepada perempuan kafir, perempuan Sirofenisia ini? Untuk apa aku kasih roti untuk anak-anakku kepada anjing? Buat apa aku kasih firman yang kudus ini untuk saya berikan kepada anjing? Karena kamu tidak akan mengerti dan menghargainya. Karena bagi Tuhan, orang kafir adalah mereka yang tidak terhubung sama sekali dengan firman Tuhan yang kudus. Itu sebab Tuhan samakan mereka sama anjing. Kalau begitu saudara, apa keuntungan, apa kelebihan jadi orang Yahudi? Sesuai dengan Roma 3 ayat 1-2 kita baca. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi atau apakah keuntungan bersunat? Banyak sekali. Dalam segala hal. Terutama apa? Kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Firman Allah telah dipercayakan buat orang Yahudi dan diberikan bagi orang Yahudi. Jadi semua orang di luar orang Yahudi yang tidak punya firman di mata Tuhan hanya seperti anjing. Karena hidup mereka ada hidup yang tidak terhubung langsung kepada firman Allah. Tetapi saya perhatikan baik-baik, sejak Yesus datang ada perbedaan kelas antara Yahudi dan kafir. Perbedaan kelas antara Yahudi dan kafir ini dihancurkan, diruntuhkan. Yesus datang dengan membawa firman penyempurnaan. Firman yang ia bawa adalah anggur yang baru, Injil yang kudus, firman yang tertinggi. Tetapi di saat Yesus datang membawa firman yang kudus ini, firman yang tertinggi ini, apa respon orang Yahudi? Ketika Yesus memberikan firman ini buat mereka. Mereka apa? Mereka menolak Yesus dan kemudian membunuhnya. Mereka menolak firman-Nya dan kemudian membunuh Yesus. Dan akhirnya karena mereka menolak firman yang Yesus bawa buat orang Yahudi ini, firman ini pergi kemana? Firman ini pergi kepada orang-orang kafir. Maka kau selalu lihat, orang-orang kafir ini menerima Yesus sebagai Tuhan mereka. Menerima firman Yesus. Dan Paulus dalam perjalanan misinya, ia katakan apa? Kisah Rasul 13:46. Hal ini penting bahwa firman Allah seharusnya dinyatakan kepadamu lebih dulu. Yaitu maksudnya orang Yahudi. Karena kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak pantas memiliki hidup yang kekal, lihatlah kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebelumnya anjing menggambarkan orang-orang kafir yang hidupnya tidak ada hubungan dengan firman Allah yang kudus. Akan tetapi karena orang Yahudi telah menolak firman yang kudus yang Yesus bawa, sebaliknya sekarang orang-orang kafir, bangsa-bangsa lain, mereka menyambut dengan baik firman yang dibawa Yesus. Maka sekarang perhatikan baik-baik, keadaannya mulai berubah. Apa yang berubah?
di hadapan firman kudus yang telah dibawa Yesus, ada perubahan yang terjadi. Yaitu bahwa orang Yahudi telah berubah menjadi orang kafir. Dan dalam hal ini, mereka hidupnya seperti anjing. Dan kemudian orang-orang kafir di hadapan Yesus yang telah membawa firman-Nya, mereka telah menerima firman Yesus, orang kafir telah berubah menjadi Yahudi rohania atau menjadi manusia rohania. Di Alkitab Perjanjian Lama, orang Yahudi adalah orang yang pertama Tuhan beri firman Allah. Dan mereka adalah bangsa pertama yang dipilih oleh Allah. Akan tetapi sejak kedatangan Yesus, keadaannya berubah. Mereka malah menjadi orang yang terakhir karena telah menolak Yesus dan Injil kasih karunia yang Yesus bawa buat mereka. Sesuai dengan Matius 19 ayat 30 dikatakan, akan tetapi banyak. Berapa? Dikit atau banyak? Banyak. Akan tetapi banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Jadi tadi saya ulang lagi. Yang pertama, siapa itu anjing? Anjing adalah mereka yang hidupnya tidak terhubung dengan firman Tuhan. Mereka yang hidupnya jauh daripada firman Tuhan, yang tidak mengerti firman Tuhan. Kriteria mereka seperti anjing dan babi. Sekarang kita akan lihat kriteria yang kedua. Kriteria anjing dan babi ini seperti apa? 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22 kita baca. Sebab jika mereka telah dilepaskan dari pencemaran dunia yang jahat melalui pengenalan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, tetapi kemudian kembali lagi ke dunia yang jahat itu dan dikuasai olehnya, maka mereka akan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Akan lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran itu, daripada setelah mengenalnya mereka berbalik dari hukum suci yang sudah diberikan kepada mereka. Perhatikan baik-baik ayat 22. Mereka adalah gambaran dari peribahasa yang benar ini. Apa? Anjing kembali kepada muntahnya sendiri, dan babi yang telah dibersihkan kembali lagi berkubang di lumpur. Jadi anjing di sini dijelaskan adalah mereka yang sudah kenal Yesus, sudah menjalani hidup yang kudus, akan tetapi kembali ke kehidupan yang lama, ke dosa yang lama. Dan mereka ini seperti anjing dan babi. Maka kriteria anjing dan babi yang kedua adalah mereka yang setelah kenal Yesus sudah hidup kudus dan kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi mereka mungkin sudah Kristen, pernah percaya Tuhan sungguh-sungguh, tetapi akhirnya kembali kepada kehidupan dosa yang lama. Tidak lagi menjalani kehidupan yang taat sesuai dengan firman Tuhan. Mulai hidup suka-suka sendiri. Tidak pernah lagi mau serius baca Alkitab, tidak pernah mau tahu Alkitab lagi. Mulai hidup melakukan apa yang dia suka aja. Dan mereka ini disebut seperti anjing dan babi. Orang Yahudi, mereka adalah orang yang percaya Allah. Dan sikap mereka ternyata telah menjadi anjing dan babi yang mencabik-cabik Injil keselamatan yang dibawa Yesus. Saudara, di saat orang kafir begitu senang menerima Injil keselamatan, Injil kasih karunia yang dibawa oleh Yesus, mereka sedang menari-nari, melompat ke girang penuh sukacita akan keselamatan dibawa Yesus. Saudara tahu apa yang dilakukan orang Yahudi ini yang sudah percaya kepada Yesus? Sekali lagi, orang Yahudi ada yang percaya Yesus. Orang Yahudi percaya Yesus, mereka bilang apa sama teman-teman dia yang kafir, yang percaya Yesus juga? Orang-orang Yahudi yang percaya Yesus ini, mereka paksa teman-teman mereka yang orang kafir untuk mereka juga melakukan sunat secara lahiriah seperti mereka. Jadi mereka lebih mengutamakan hal-hal lahiriah melebihi hal rohania. Mereka lebih mengutamakan hal yang kelihatan daripada hal yang di hati. Mereka lebih mementingkan sunat lahiriah daripada sunat hati. Kalau kamu jadi pengikut Yesus baru sah. Kalau kamu lakukan ini, melakukan sunat lahiriah, baru kamu sah jadi pengikut Yesus. Jadi mereka mengutamakan hal-hal yang di luar yang kelihatan. Dan hari ini juga banyak di dalam kekristenan, ya, orang-orang Kristen, pekerja gereja, pendeta-pendeta, saudara bisa lihat, mereka punya pencitraan-pencitraan membawa dirinya. Jadi kalau saya perhatikan, saudara perhatikan pendeta, di mana-mana, ya kebanyakan, mereka punya bahasa tubuh dan bahasa bicara yang menurut saya cukup seragam, ya, supaya kelihatan rohani, ya. Shalom saudara, puji Tuhan. Oke, gimana gitu loh. Kalau saya lihat rada seragam nih, gitu. Ya, dikemas. Jadi itu artinya memperhatikan yang keluar aja kelihatan, tapi nggak beresin ini di dalam. Supaya nampak kelihatan rohani.
Dikit-dikit puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Tetapi mereka harusnya mengecek hati nurani mereka dengan Alkitab. Harusnya mereka lebih mementingkan hal-hal yang di dalam daripada sibuk memikirkan penilaian orang terhadap mereka. Mereka harusnya lebih memikirkan penilaian Tuhan tentang mereka. Kisah Rasul 15 ayat 5. Namun beberapa orang dari golongan Farisi yang sudah percaya berdiri dan berkata, penting untuk menyunat mereka dan untuk memerintahkan mereka agar mereka mematuhi hukum Musa. Jadi orang Farisi adalah orang yang sangat menguasai hukum Musa. Mereka ahli, ya. Ini orang Farisi yang sudah percaya Yesus. Mereka adalah orang yang sangat menguasai hukum Musa, kitab Taurat, hukum Taurat. Mereka adalah ahli hukum. Jadi orang Farisi ini yang sudah percaya Yesus, mereka paksa orang kafir yang sudah percaya Yesus untuk ikut hukum Musa kembali dalam hal-hal yang lahiriah. Jadi mereka menambahkan kesusahan lebih besar lagi bagi orang kafir yang sudah percaya Yesus. Dan orang Farisi Yahudi ini, mereka ini jadi seperti apa? Mereka seperti anjing-anjing yang menjilati borok Lazarus. Sekarang orang Yahudi jadi anjing, berbalik. Dengan sikap mereka yang mengutamakan hal-hal lahiriah melebihi hal-hal rohania. Jadi orang yang mengutamakan hal-hal lahiriah daripada rohania memang nampak seperti anjing. Lebih mementingkan hal-hal yang kelihatan, pencitraan daripada hal-hal membereskan masalah hatinya. Jadi Lazarus adalah gambaran orang kafir yang percaya pada firman Yesus. Tetapi mereka malah menambahkan kesusahan yang baru dengan menambahkan tradisi-tradisi yang sudah tidak perlu lagi. Jadi itu arti perumpamaan Yesus dengan mengatakan anjing-anjing datang menjilati borok Lazarus. Itu bahwa kamu orang Farisi, kamu memberikan beban yang berat pada mereka sudah terima kasih karunia keselamatan daripada Tuhan. Dan kisah Rasul 15 ayat 10-11 kita baca. Jadi sekarang mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan kuk yang berat di leher para murid, yang baik nenek moyang kita pun tak akan pernah sanggup menanggungnya. Namun kita percaya bahwa kita diselamatkan melalui anugerah Tuhan Yesus sama seperti mereka juga. Jadi Rasul Petrus di sini sedang mengeluh tentang bangsa sebangsanya. Orang Yahudi, dia katakan bahwa kita bahkan tidak dapat menanggung kuk yang berat ini di leher kita. Bagaimana kita paksa orang asing ini untuk pakai lagi kuk yang kamu sendiri gak sanggup pakai? Please jangan lakukan itu. Kalau kalian tidak bisa bantu mereka, paling tidak jangan sakiti mereka. Itu yang Petrus sedang keluhkan. Jadi orang Yahudi ini seperti anjing yang menjilati Lazarus, semakin menambah beban penderitaan dengan penyakit yang dia derita. Jadi kenapa kalian menaruh beban yang berat-berat kepada para murid yang bukan Yahudi ini? Jadi Rasul mengucapkan kata-kata yang penuh rasa duka melihat kelakuan bangsanya. Yesus waktu kedatangan pertama, dia datang ke tanah Yudea. Itu ada tanah perjanjian. Ia datang ke umat perjanjiannya, umat pilihannya. Kalau kita lihat, ia dengan sangat berdarah dingin menyebut orang kafir sebagai anjing. Ia menyamakan orang kafir sebagai anjing. Yang jadi masalah adalah sekarang, apakah sampai segitunya? Apakah Yesus benar-benar anggap rendah dan hina orang kafir? Apakah Yesus benar-benar tidak peduli dengan orang kafir menurut saudara? Dengan dia panggil orang kafir itu anjing. Yesus benar-benar tidak peduli? Orang Yahudi lebih terhormat? Kenyataannya tidak seperti itu. Itu karena waktu Tuhan belum tiba. Kalau saya lihat di Yohanes 10, 14, 16, Yesus katakan apa? Perhatikan baik-baik ayat ini. Saya lihat. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba itu. Di sini Yesus sedang bicara mengenai siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Umatku, dombaku, dari kandangku. Ini bicara apa? Kandangku ini bicara tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ini adalah domba yang ada di kandangku. Sekarang saya perhatikan baik-baik ayat ke-16. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini.
Aku harus membawa mereka juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bicara siapa di sini? Orang kafir, bangsa lain. Bukankah ini sangat mengharukan saudara? Bahwa firman itu sekarang datang kepada saudara. Yesus sedang bicara sekarang di sini bukan lagi orang Yahudi, tapi orang bangsa di luar Yahudi, di luar bangsa Israel. Firman itu telah pergi ke domba yang lain yang ada di kandang yang lain. Dan sekarang Yesus katakan, aku mau juga mereka menjadi umatku. Aku mau mereka menjadi satu kawanan dengan aku, dengan satu gembala, yaitu aku sendiri Yesus. Kalau saya ingat di Yohanes 6, Yesus bikin mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus kasih makan 5.000 laki-laki, dan kalau di total perempuan dan anak-anak, totalnya Yesus kasih makan 20.000 orang. Sama masih ingat kisah itu? Ya? Dan semua orang dikenyangkan dan dipuaskan, tidak ada orang kelaparan. Dan ada yang menarik, kalau kita lihat di Yohanes 6 ayat 12-13, ketika semua orang sudah kenyang, jadi semua orang sudah kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang. Kita sudah pernah khotbahin tema ini ya, mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nanti saya bisa nonton di YouTube. Ayat 13, karena itu para murid mengumpulkannya dan mengisi 12 keranjang, perhatikan baik-baik, dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang ditinggalkan mereka yang selesai makan. Berapa yang tersisa? 12 keranjang, oke? Yesus katakan kumpulkan semua, jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun. Maka ini pasti artinya yang sisa ini ada manfaatnya. Kalau gitu mau diapain yang sisa ini? Mau diapakan sisanya menurut saudara? Saudara pernah pikirin? Mau diapakan sisanya ini? Yesus katakan yang sisa ini jangan sampai yang terbuang. Menurut saudara mau dikasih ke siapa? Kepada orang kafir. Sisa roti yang dimakan oleh umat Yahudi sekarang nilainya seperti remah-remah yang jatuh dari meja makan dan diberikan kepada bangsa lain. Tetapi ini bukan hanya bicara roti semata secara lahiriah, tapi ini sedang bicara firman Tuhan yang turun dari surga, yang mau diberikan juga kepada bangsa kafir. Bahwa firman ini telah diberikan kepada bangsa kafir. Karena Yesus berkata, mereka juga dombaku, meski mereka ada di kandang yang lain. Dan Yesus sedang menyiapkan firman ini bagi mereka juga. Bahkan sejak permulaan kedatangan Yesus ke dunia, meski tidak secara langsung Yesus memperlihatkan sikap bahwa Allah juga mau memberikan firman yang berharga ini, firman yang penuh kasih karunia ini kepada bangsa kafir, tetapi dengan perintah ini, kumpulkan sisanya, ini sedang memberitahukan sebuah rahasia, bahwa Injil ini sedang mau berikan kepada orang kafir. Kumpulkan sisanya, karena sisanya akan menjadi makanan yang berharga bagi mereka yang membutuhkan. Mereka akan sangat bersyukur bangsa lain ini dengan sisa makanan ini. Dan dalam hal ini ada bicara firman Tuhan. Jadi semua tindakan Yesus tidak ada yang tidak ada artinya. Bukan sekadar tindakan supaya jangan menyia-nyiakan makanan yang sisa. Tetapi sikap Yesus ini sebenarnya, perhatikan baik-baik, bahwa sikap Yesus ini sedang menggenapi apa yang sedang ditulis di Alkitab Perjanjian Lama tentang mengumpulkan makanan sisa ini. Di mana ayatnya? Di Yeskiel 34 ayat 17-19 kita baca. Sedangkan bagimu, hai dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Dengarlah, aku akan mengadili antara domba yang satu dan yang lain. Antara domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan. Perhatikan baik-baik. Tidak cukupkah bagimu untuk makan di padang rumput yang baik, sehingga kamu harus menginjak-injak sisa padang rumputmu dengan kakimu, dan minum air bersih, sehingga kamu harus mengerukan sisa air dengan kakimu. Kalau saudara perhatikan di sini berarti ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Ada kelompok yang makan lebih dulu,
dan minum lebih dulu, dan ada kelompok yang makan belakangan, makan dari sisanya dan minum dari sisanya. Jadi ada mereka yang hanya menerima remah-remah yang jatuh di meja makan dari orang Yahudi seperti Lazarus dan perempuan Siro-Fenisia. Dan ayat 19. Apakah domba-dombaku harus makan apa yang kamu injak-injak dengan kakimu? Perhatikan, Yesus sebut domba-dombaku. Bukankah ini luar biasa? Tidak ada lagi perbedaan. Apakah domba-dombaku harus makan apa yang kamu injak-injak dari kakimu dan minum apa yang kamu keruhkan dengan kakimu? Jadi ini sedang bicara orang kafir, bangsa lain yang akan menerima makanan dan minuman dari sisa-sisa orang Yahudi. Jadi baik orang Yahudi maupun orang kafir, mereka adalah dombanya Yesus, Yesus adalah gembalanya. Tetapi saudara perhatikan, pengemis Lazarus, dia telah berakhir hidupnya di mana? Ketika dia mati, dia berakhir menjadi anak Abraham, menjadi Yahudi rohania. Yang tadinya dia kafir telah berubah menjadi Yahudi rohania, dan dia sekarang ada di pangkuan Bapak Abraham. Sebaliknya orang kaya yang adalah orang Yahudi, keturunan langsung dari Abraham, orang yang berkelimpahan makanan jasmani dan rohani, yang umat yang menerima firman pertama kali dari Allah sendiri, tetapi sekarang berakhir di neraka. Karena selama di bumi menjalani hidup seperti anjing. Kesimpulan, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik kesimpulan ini. Baiklah saudara yang bertelinga mendengar. Ini agak susah ya, perhatikan baik-baik. Konsentrasi. Ya, nanti kalau ibadah di sini harus tidur yang cukup hari Sabtu supaya konsentrasi. Ini agak susah, perhatikan baik-baik. Tuhan di hari penciptaan, di hari ke-6 Tuhan menciptakan siapa? Manusia dan binatang. Di Ibrani angka 6 adalah angka manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6. Angka 6 artinya manusia. Maka jika gagal jadi manusia yang terima firman, tidak mengerti dan memahami firman, hidupnya jauh daripada firman, maka hasilnya akan gagal jadi manusia. Kalau gagal jadi manusia, maka akan jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah jadi apa? Binatang. Itu sesuai dengan Pengkhotbah 3 ayat 19 sampai 21 dikatakan ada bahwa nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah menuju kebinasaan. Jadi jika menjalani hidup seperti binatang, seperti anjing, maka akan menerima tanda konfirmasi bahwa ini memang binatang. Dan itu tandanya berapa? Angkanya 666. Sesuai dengan Wahyu 13 ayat 6. Maka kita tahu sekarang bahwa selama ini kita tahunya itu angka antikris 666. Akan tetapi angka 66 sebenarnya punya makna dan arti. Mengapa angka 6-nya ada 3? Karena manusia diciptakan Tuhan di hari ke-6 ini telah jatuh dalam dosa dan telah menjalani hidup seperti binatang. Dan ini adalah menggambarkan 66 ini, ya 666 adalah menggambarkan kejatuhan yang total, kejatuhan yang sempurna. Kenapa? Kenapa 6-nya ada 3? Karena manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, roh. Maka tubuhnya jatuh, rohnya jatuh, jiwanya jatuh. Saya ulang lagi, tubuhnya jatuh, jiwanya jatuh, rohnya jatuh. Jatuh total. Maka akhirnya menjalani hidup seperti binatang. Seperti anjing. Kalau tidak mengerti firman. Terpisah dari firman. Dan berakhir di mana? Di neraka, di Hades. Seperti orang kaya tadi. Meski dia orang Yahudi yang percaya Allah, umat pilihan, yang tadinya dia adalah manusia, tetapi sekarang telah jatuh ke level binatang karena tidak menjalani hidup yang taat dan memelihara imannya dengan baik. Tetapi kalau bisa jadi manusia menerima firman dengan baik di hati kita, maka hidup kita akan terhubung dengan firman Tuhan. Dan firman itu sesuai Yohanes 1 ayat 1 adalah Allah itu sendiri. Maka hidup kita terkoneksi sama Tuhan, terhubung sama Tuhan. Maka angka 6 yang adalah angka manusia bertemu dengan angka 1
Angka 1 artinya kesatuan. Atau arti lain juga bisa artinya Tuhan yang berdaulat. Maka manusia ketemu angka 1. 6 tambah 1 itu sama dengan jadi 7. Dan Tuhan bekerja 6 hari. Dan hari ke-7 Tuhan apa? Istirahat. Jadi mereka yang telah punya iman, terus memelihara iman dengan baik. Dari binatang bisa naik level menjadi manusia. Kita bertemu dengan firman yang adalah Tuhan itu sendiri. 6 tambah 1. Saudara bisa masuk ke hari ke-7. Hari istirahat. Yaitu ada di mana? Di Firdaus, di surga. Bukankah ini luar biasa? Dari binatang saudara naik level jadi manusia. Dan manusia yang bertemu firman. Dan manusia yang bisa masuk ke surga. Makanya kalau belum bisa jadi manusia, jadilah binatang yang halal. Jangan jadi binatang haram. Kalau saya bilang, susah banget nih ikut Tuhan, susah loh jadi manusia. Tanya sama dia, emang udah jadi manusia? Karena standar manusia itu harus seperti Yesus. Yang bisa taat firman 100%. Kita ini maksudnya sebenarnya masih binatang halal. Yang lagi coba-coba belajar jadi manusia lagi. Belum jadi manusia. Karena konsep manusia dengan konsep binatang di mata Tuhan itu beda sama konsep kita. Minggu depan saya akan bahas. Jadi saudara, kita tidak boleh melihat perumpamaan ini sebagai cerita hidup orang lain. Tapi kita juga harus berhati-hati dengan kehidupan iman kita. Karena kita bisa berakhir tragis di neraka meski kita pernah percaya Yesus, kita pernah pergi ke gereja, kita pernah bergereja selama puluhan tahun seperti orang kaya tadi. Seperti apa sikap hati kita terhadap firman selama ini? Seberapa serius kita memperlakukan firman itu menentukan kita mau jadi anjing atau jadi manusia. Apakah kita mau pergi ke neraka atau pergi ke surga? Meski nampak luar kita bisa menjadi manusia yang sangat terhormat, punya segala-galanya, punya pengaruh, punya kekayaan, punya kelebihan dan banyak hal, akan tetapi kita bisa berakhir seperti anjing yang di neraka jika kita tidak peduli sama firman sama sekali. Jadi apakah kita bisa menghargai firman yang murni? Atau kita seperti anjing atau babi yang tidak bisa menghargai hal-hal yang kudus, firman yang mulia ini? Apakah kita menolak pengenalan akan Allah dengan menolak mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh? Sesuai dengan Hosea 4 ayat 6. Jadi saya mau tanya hari ini saudara. Saat kita ada di meja makan saudara, seperti orang kaya. Keadaan akan berbeda dengan orang yang ada di bawah meja. Di atas meja, kita berkelimpahan roti. Betul gak? Contohnya kalau saya di rumah Ibu Ratna, saya tidak khawatir dengan kelaparan. Karena di meja makan Ibu Ratna berkelimpahan makanan. Jadi kalau saudara di meja makan, saudara tidak kekurangan, saudara berkelimpahan. Sehingga mau ada 1 roti, mau ada 10 roti, bahkan ada 20, akan 100 roti. Saya tidak merasa terlalu bermasalah buat itu. Karena saya tidak kekurangan. Tetapi saudara rasanya akan beda kalau saudara ada di bawah kaki meja. Karena untuk dapat remah-remahnya aja akan sangat berharga. Pelajaran yang berharga hari ini buat kita dengan firman ini adalah seberapa kita menghargai firman yang kita terima di tempat ini. Meski itu hanya remah-remah saja. Musa perintahkan di Ulangan 32 ayat 7. Ingatlah waktu-waktu dahulu. Perhatikanlah tahun-tahun generasi yang sebelumnya. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahumu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka akan mengatakan kepadamu. Saudara, siapa yang bertanya di sini? Kenyataannya, tidak semua orang bisa bertanya pada firman Tuhan dengan baik. Kalau saya perhatikan kata tanyakanlah di sini. Kenyataannya, tidak semua orang bisa bertanya dengan baik pada firman Tuhan. Siapa yang bisa bertanya kalau begitu dengan firman Tuhan? Yang merendahkan diri, ngemis minta firman. Hanya pengemis yang bisa bertanya dengan baik. Kalau saya perhatikan kata tanyakanlah dalam bahasa Ibrani adalah sa'al. Artinya adalah memohon, bertanya, berkonsultasi. Jadi seperti pengemis yang memohon belas kasihan, memohon belas kasihan Tuhan untuk menjelaskan Alkitab, untuk disingkapkan baginya. Tetapi kalau saudara sombong, berasa sudah tahu banyak Alkitab, tidak ada kerendahan hati, perhatikan,
maka firman yang berharga ini tidak akan pernah jadi milik saudara. Kalau saudara baru tahu sedikit tapi berasa selangit, firman ini nggak akan pernah jadi milik saudara. Yang ada malah saudara mencemooh, meragukan, membanding-bandingkan, maka saudara akan belajar firman ini tidak akan pernah maju. Saudara malah akan melihat yang lain, yang bukan Tuhan mau saudara lihat. Dan itu hanya belajar buat menambah keangkuhan, bukan menemukan pertobatan hidup. Jadi sikap kita memperlakukan firman menentukan apakah kita akan terima firman itu atau tidak. Karena hanya mereka yang punya sikap yang rendah hati seperti Lazarus pengemis, yang memohon dengan putus asa supaya firman Tuhan ini, roti yang berharga ini bisa disingkapkan baginya. Yang bahkan mungkin remah-remah yang jatuh di meja pun sudah sangat berharga. Mereka bukan lagi orang yang suka akan hal duniawi. Yang diinginkan adalah bagaimana firman Tuhan ini semakin disingkapkan dan semakin membuat dia bisa lihat Tuhan, kenal Tuhan. Dan jelas orang sombong, orang angkuh, mereka tidak belajar kitab pertobatan. Mereka hanya ingin menambah keangkuhan. Mereka tidak anggap penting firman Tuhan. Mereka tidak menjadikan firman Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam hidup mereka. Dan mereka tidak akan pernah bisa lihat dunia firman yang indah ini. Di hadapan firman Tuhan hari ini, apakah sikap kita acuh tak acuh, butuh tak butuh? Coba sama-samain firman ini dengan tempat lain. Maka kalau itu sikap hati kita, mau 20 tahun pun belajar firman ini, saudara tidak akan maju. Saudara harus bisa buang kantong kulit yang lama untuk terima anggur yang baru ini, wahyu yang baru ini. Baru saya bisa mengerti, baru saya bisa melihat seperti saya melihat. Waktu saya belajar pertama kali, saya tahu. Senior saya bilang, dia belum pernah lihat orang yang begitu gampang buang kantong kulit lamanya. Saya bukan orang yang nol, saudara. Saya belajar Alkitab, datang dari gereja yang mementor gereja di seluruh dunia. Tapi saya merendahkan hati saya, menolkan diri saya, dan hanya fokus dengerin apa yang mau diajarkan. Tanpa membanding-bandingkan lebih dahulu. Itu yang membuat saya mengalami percepatan, bisa masuk ke dunia Tuhan. Kita harus punya roh seperti Lazarus si pengemis ini. Ketika itu ada hubungan dengan firman Tuhan yang murni, kita harus memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menyingkapkan bagi kita dunia firman. Kalau saudara lihat orang kaya, namanya saja tidak Tuhan sebut. Tetapi Lazarus, Tuhan sebut namanya. Lazarus arti nama Lazarus adalah Tuhan telah menolong. Tuhan telah menolong. Tuhan telah menolong dia untuk memahami dan mengerti dunia firman. Kira kita menjadi Lazarus rohania, menjadi kafir rohania seperti perempuan Sirofenisia yang memohon belas kasihan Yesus. Sehingga apakah itu mau roti yang utuh diberikan, atau itu hanya remah-remah yang jatuh di meja makan, yang sudah diinjak-injak dan dipenuhi oleh debu, kita pun bersyukur buat itu. Terima kasih Tuhan. Walaupun sedikit, saya bersyukur buat firman yang berharga ini. Sehingga kita boleh jadi orang yang diakui sebagai keturunan Abraham. Dan kita bisa pergi ke Firdaus. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, buat kami mengerti firman hari ini. Buat kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Bahwa kami harus perlu punya sikap hati yang benar untuk menerima roti yang datang dari surga ini. Jangan buat kami seperti anjing yang tidak peduli dan meremehkan firman Tuhan. Kiranya kami bisa terima firman Tuhan dengan baik di hati kami. Kami mau Bapa untuk jadi seperti Lazarus yang kami bisa bersyukur buat setiap firman yang kami terima. Bahkan mungkin tidak perlu utuh satu roti. Bahkan remah-remah yang jatuh pun kami akan sangat bersyukur. Untuk kami boleh menerima penyingkapan daripada Alkitab, penyingkapan firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh terhubung dengan firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi keturunan daripada Abraham yang sejati. Kami mohon berikan kerendahan hati bagi kami di hadapan firman yang murni ini. Kiranya kami tidak menegakkan kepala kami di hadapan firman Tuhan. Tetapi kami boleh merendahkan hati kami di hadapan firman Tuhan. Sehingga kami hari ini boleh menyembunyikan setiap diri kami di balik firman Tuhan, di balik kehendak Tuhan. Dan sehingga kami boleh punya hati seperti seorang pengemis yang bisa bertanya dengan baik, bertanya dengan rendah hati kepada
ayah tua-tua kami, yaitu para bapak rohani yang sudah mengerti firman Tuhan melebihi kami. Tolong kami bisa punya sikap hati yang rendah hati, sehingga firman bagi kami diberikan mata dan telinga rohani yang baik untuk bisa mengerti dan menembus melihat dunia Tuhan, sehingga kami bisa melihat wajah Tuhan muka dengan muka melalui penelitian Alkitab kami. Berkati jemaat di tempat ini, berkati setiap kami mendengar firman ini baik pun di YouTube. Tolong jika hari ini kami sedang bergumul dengan hidup kami, lewat firman yang kami terima di tempat ini, biar firman ini boleh menjawab secara presisi, secara tepat sasaran dengan pergumulan kami. Dan hari ini jika kami ada yang sakit, Bapa, oleh kuasa firman-Mu, kuasa firman penciptaan-Mu, kuasa firman-Mu yang dahsyat, kiranya setiap kami yang sakit dijamah oleh pekerjaan firman Tuhan, kami boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan setiap kami yang juga yang mengalami kesulitan dan masalah, kiranya firman Tuhan yang berkuasa ini boleh membebaskan kami dari setiap persoalan yang sedang kami alami. Kedahsyatan daripada firman Tuhan ini boleh bekerja di dalam hidup kami dan memberikan kelepasan, kemenangan di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebenarnya kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan ini supaya terus semakin dipakai untuk memperluas penyebaran firman yang murni ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.